Selamat sore, Bapak dan teman-teman semua. Halo semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Konsep Spiritual dan Nilai Religi dalam Moderasi Beragama. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Fasyali Genzafi, dan teman saya, Saskia, Saskia Nur, yang ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Next. Oke, baik selanjutnya saya ingin membahas eh, presentasi ini membahas soal apa sih? Jadi presentasi ini membahas konsep spiritual dan nilai religi serta peranannya dalam membangun moderasi beragama di tengah masyarakat yang plural. Spiritual dipahami sebagai pencarian makna hidup dan hubungan dengan yang transenden. Sedangkan nilai religi adalah prinsip moral yang bersumber dari ajaran agama. Keduanya saling fondasi. Keduanya menjadi fondasi penting dalam menumbuhkan sikap toleran, terbuka, dan damai, serta menolak ekstremisme. Dengan mengintegrasikan spiritualitas dan nilai religi dalam pendidikan, keluarga, dan kehidupan sosial, moderasi beragama dapat diwujudkan secara nyata demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan inklusif. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Saskia Nur. Izinkan saya menjelaskan, di tengah kehidupan global yang plural dan dinamis, tantangan dalam membangun harmoni sosial semakin besar. Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi persoalan serius seperti intoleransi, radikalisme, dan konflik bernuansa agama. Dalam konteks ini, modernisasi beragama menjadi pendekatan penting yang menekankan sikap toleran, adil, dan inklusif dalam kehidupan beragama. Namun, modernisasi tidak tumbuh dari ruang kosong. Dia membutuhkan fondasi yang kuat, yakni spiritualitas dan nilai religi. Spiritualitas membawa individu pada pencarian makna hidup yang lebih dalam dan terbuka terhadap pengalaman religius yang berbeda. Sementara nilai religi memberikan pedoman moral untuk hidup damai dan adil dalam masyarakat majemuk. Presentasi ini bertujuan mengkaji secara komprehensif bagaimana spiritualitas dan nilai religi dapat diintegrasikan untuk memperkuat modernisasi beragama, serta bagaimana implementasinya dalam pendidikan, keluarga, dan kehidupan sosial. Dengan pendekatan ini diharapkan masyarakat dapat membangun kehidupan yang harmonis dan saling menghargai dalam keberagaman. Saya lanjutkan kepada Sally. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian spiritualitas. Spiritualitas itu apa sih? Jadi, spiritualitas merupakan dimensi terdalam dari pengalaman manusia yang berkaitan dengan pencarian makna, tujuan hidup, dan hubungan dengan sesuatu yang transenden atau ilahi. Menurut William James, dalam The Varieties of Religious Experience tahun 1902, menegaskan bahwa pengalaman religius bersifat plural dan sangat individual, di mana inti agama terletak pada keyakinan akan adanya tatanan tak kasat mata serta upaya untuk menyesuaikan diri secara harmonis dengan tatanan tersebut. Menurut James, James menyoroti bahwa pengalaman spiritual tidak selalu identik dengan ritual formal, melainkan lebih pada sikap batin yang mendalam terhadap realitas yang dianggap sakral. Next. Baik, selanjutnya adalah spiritualitas, definisi, dan dimensi. Spiritualitas seringkali dipahami sebagai dimensi terdalam dari pengalaman manusia yang berkaitan dengan pencarian makna, tujuan hidup, dan hubungan dengan sesuatu yang transender atau ilahi. Mircea Eliade membedakan antara yang sakral dan yang profan sebagai dua bentuk realitas dalam kehidupan manusia. Pengalaman spiritual menurut Eliade adalah pengalaman yang akan sakral
bukan sekedar kepercayaan pada Tuhan atau dewa, tetapi pengalaman mendalam terhadap sesuatu yang lebih besar dari manusia, dari diri manusia. Selain itu, spiritualitas dalam masyarakat modern seperti yang dijelaskan oleh Charles Taylor dalam Scholar Age mengalami transformasi menjadi pencarian makna yang lebih personal dan otentik. Oke, baik. Selanjutnya moderasi beragama. Konsep dan implementasinya. Moderasi beragama itu apa sih? Jadi, moderasi beragama adalah sikap dan cara pandang yang menolak ekstremisme dan kekerasan atas nama agama, serta mengedepankan toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Moderasi beragama tidak berarti mengurangi kualitas iman, melainkan menempatkan agama sebagai kekuatan pemersatu dan membangun perdamaian dan keadilan. Dalam implementasinya, moderasi beragama memerlukan peran aktif dari pendidikan agama, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan sikap terbuka dan menghargai perbedaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan Saskia. Baik, berikut adalah nilai religi, hakikat, dan peranannya. Nilai religi adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama yang menjadi pedoman perilaku individu maupun kelompok. Nilai-nilai ini meliputi kejujuran, kasih sayang, keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap kehidupan. Nilai religi berperan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dalam Handbook of Religion of Health, Kodik menegaskan bahwa keterlibatan dalam aktivitas keagamaan dan internalisasi nilai religi berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik individu, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oke, selanjutnya integrasi spiritualitas dan nilai religi dalam moderasi beragama. Integrasi antara spiritualitas dan nilai religi menghasilkan individu yang tidak hanya religius secara formal, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan kepekaan sosial. Spiritualitas yang mendalam mendorong individu untuk mencari makna hidup secara mendalam dan terbuka terhadap pengalaman religius orang lain, serta nilai religi seperti kasih sayang, keadilan, penghormatan terhadap sesama menjadi landasan moral dalam membangun sikap moderat. Dalam konteks moderasi beragama, nilai religi menjadi pagar etis yang mencegah munculnya sikap ekstrem dan intoleran. Baik, next. Akan dijelaskan dengan Saskia kembali. Adalah implikasi praktis dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Pendidikan agama yang menekankan spiritualitas dan nilai religi secara efektif dalam membentuk karakter moderat, kurikulum pendidikan agama perlu dirancang untuk menanamkan sikap kritis, terbuka, toleran, serta membekali peserta didik dengan kemampuan berdialog dan bekerja sama lintas agama. Selain itu, keluarga dan masyarakat memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, keteladanan orang tua dan tokoh masyarakat sangat berpengaruh dalam membentuk sikap anak terhadap perbedaan dan keragaman. Nah, kita udah sampai kesimpulan nih. Jadi, setelah semua presentasi yang sudah kami jabarkan, kesimpulan dari semua ini itu yaitu konsep spiritualitas dan nilai religi merupakan fondasi utama dalam membangun moderasi beragama. Spiritualitas membangun individu pada pencarian makna dan keterbukaan terhadap pengalaman religius yang beragam, sedangkan nilai religi menjadi pedoman moral dalam berinteraksi dengan sesama. Integrasi keduanya melahirkan sikap moderat yang menolak ekstremisme dan mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif. Implementasi moderat memerlukan sinergi antara pendidikan, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai universal yang dijabarkan agama. Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya solusi atas tantangan pluralisme, tetapi juga jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Nah, jadi uh, itu adalah bulan kami itu, seksualitas itu membawa seseorang
individu untuk mencari makna uh, terhadap pengembangan religi yang beragam. Dan nilai religi juga menjadi pedoman bagi orang itu untuk berinteraksi dengan sesama agama. Nah, berikut adalah referensi-referensi yang kami dapatkan untuk mengerjakan tugas paper, makalah, dan presentasi kami. Berikut adalah presentasinya. Berikut adalah referensinya.